Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Isti. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang membaca atau mendeklamasikan puisi. Apa sih deklamasi puisi itu? Ya, deklamasi puisi itu adalah membacakan puisi dengan disertai lagu dan gaya. Nah, membaca puisi ini memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Misalnya, ada contoh nih, cita-citaku setinggi langit. Nah, di sini ada pemenggalan kata. Ketika ada garis miring 1, itu artinya koma atau berhenti sebentar untuk bernafas. Kemudian, kalau ada garis miring 2, itu tandanya berhenti agak lama. Gitu ya. Nah, apa sih tujuan dari mendeklamasikan puisi dengan lagu dan gaya ini? Ya, supaya lebih bagus ketika membacakan puisi. Nah, dan juga supaya hasilnya lebih bagus ketika mendeklamasikan puisi, anak-anak harus hafal terlebih dahulu naskah puisi tersebut. Kemudian, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika membaca puisi? Yaitu yang pertama, lafal. Apa sih lafal itu? Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa, yaitu pengucapan huruf A, I, U, E, O-nya itu harus jelas. Kemudian yang kedua ada intonasi. Nah, intonasi ini adalah lagu membaca yang meliputi penggalan kata dan tinggi rendahnya suara. Biasanya ketika membaca puisi itu ada perubahan nada suara. Misalnya ada nada yang rendah. Kemudian untuk mempertegas puisi tersebut kemudian berubah ke nada tinggi. Kemudian yang ketiga ada tekanan. Nah, tekanan ini adalah keras atau lembutnya pengucapan bunyi. Yang keempat ada gerak tubuh. Nah, gerak tubuh ini dapat meliputi gerak seluruh tubuh seperti kaki, tangan, badan, dan kepala sesuai dengan isi yang dibaca. Kemudian ada mimik. Mimik itu adalah ekspresi atau perubahan wajah sesuai dengan karakteristik dan suasananya. Misalnya sedih, semangat, atau gembira, maka dapat digambarkan pada puisi yang dibaca itu. Kemudian yang terakhir ada pandangan mata. Maaf, ini tipe. Nah, pandangan mata ini berarti arah mata ketika kita membaca. Arah mata memandang. Nah, pandangan mata ini kita tujukan ke segala penjuru tempat penonton yang berada. Gitu ya. Kemudian, nah, selanjutnya ada pelestarian lingkungan alam. Anak-anak sudah mengetahui bahwa sumber daya alam apa? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sumber daya alam ini ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Nah, apa sih sumber daya alam hayati? Nah, sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam hayati ini terdiri dari hewan dan tumbuhan. Nah,
Hewan dan tumbuhan ini berperan untuk menjaga keseimbangan alam selain sebagai sumber makanan manusia. Kemudian sumber daya alam mineral, berarti kebalikannya dari sumber daya alam hayati. Sumber daya alam mineral yaitu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya emas, bauksit, pasir, intan, perak, biji besi, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, perlu anak-anak ketahui, pelestarian lingkungan alam ini dapat dilakukan dengan menjaga dan memelihara lingkungan alam. Lingkungan alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, manusia harus berusaha menjaga lingkungan alam, yaitu salah satunya dengan mengampanyekan usaha untuk memelihara lingkungan alam. Bisa dengan melalui poster atau sosialisasi. Kemudian ada upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, upaya pelestarian makhluk hidup ini, ya makhluk hidup kan ada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, upaya pelestarian hewan. Upaya pelestarian hewan ini dapat kita upayakan dengan cara yang pertama, memindahkan hewan langka ke tempat yang sesuai dengan habitat aslinya. Kemudian yang kedua, menangkar hewan. Nah, menangkar hewan ini bisa dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Kemudian yang ketiga, bisa mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Kemudian melepas kembali jika sudah dewasa. Kemudian yang keempat, ini membuat undang-undang tentang larangan perburuan liar. Nah, yang kelima jelas menindak tegas para pelanggar. Jadi yang melanggar peraturan akan diberikan sanksi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, sekarang apa saja upaya pelestarian tumbuhan? Nah, upaya pelestarian tumbuhan ini ada 3. Yang pertama yaitu pendirian kebun botani. Nah, pendirian kebun botani ini seperti Kebun Raya Bogor. Kemudian ada pendirian kebun plasma nutfah. Nah, ini merupakan salah satu tempat pelestarian makhluk hidup di luar habitatnya. Nah, contohnya yaitu kebun plasma nutfah di Cibinong atau yang terkenal dengan LIPI. Kemudian yang ketiga ada pendirian kebun koleksi. Nah, pendirian kebun koleksi ini biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Nah, contohnya di kebun kelapa Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan, ada juga kebun koleksi nasional sumber daya alam, sumber daya genetik kelapa sawit di Sumatera Barat. Itu juga termasuk pendirian kebun koleksi. Nah, kemudian apa sih tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan? Nah, tujuannya ada 5. Yang pertama yaitu menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan baik. Nah, yang kedua bisa melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, misalnya untuk bahan bangunan, makanan, obat-obatan. Nah, kemudian yang keempat
menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara. Kenapa kok bisa? Nah, karena adanya berbagai jenis pohon, anak-anak pastinya sudah tahu kalau tumbuhan pepohonan itu menghasilkan oksigen, jadi dapat mencemari pencemaran udara. Nah, yang terakhir tujuannya dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dengan cara membuat kebun binatang. Oke, selanjutnya materi terakhir yaitu membuat kolase. Apa sih kolase itu? Nah, kolase adalah karya seni rupa dengan cara menempelkan berbagai macam paduan bahan, baik bahan alam maupun bahan buatan. Jadi di dalam satu karya seni itu terdiri dari berbagai macam bahan. Nah, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat kolase itu bisa dari serutan pensil, kaca, batu kerikil, pecahan keramik, tempurung kelapa, biji-bijian, daun kering, ranting pohon, bisa dengan kertas bekas, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, anak-anak jangan lupa ketika membuat kolase, supaya hasilnya ini bagus, jangan lupa membuat pola gambar terlebih dahulu. Kemudian baru langkah-langkah berikutnya bisa dengan menempelkan bahan-bahan yang dibuat untuk kolase. Dibuatnya dengan rapi, serapi mungkin sesuai kreativitasmu. Nah, anak-anak di sini sudah ada tugas, ada 2 tugas untuk hari ini. Yang pertama, anak-anak mengerjakan 4 soal di bawah ini. Tugas yang pertama, 4 soal ditulis di buku tulismu ya. Kemudian tugas yang kedua, karena minggu kemarin anak-anak sudah membuat puisi, maka hari ini anak-anak dapat membacakan puisi yang sudah anak-anak buat. Nanti di video kemudian dikirimkan ke Bu Isti ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.